Halo Sobat Pantau, jumpa lagi dalam Pantau Pemilu 2024. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Langsung saja saya sapa Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Komisi 2 DPR, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Pertama warahmatullahi buat wabarakatuh. Pantau. Siap. Terima kasih Bang Doli sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk pantau.com di sela-sela kegiatannya yang Alhamdulillah bisa sibuk. mampir di sini. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kita langsung aja nih bahas yang berat nih Bang. Soal pemilu tadi topiknya segmennya pantau pemilu. Iya. Mungkin masyarakat masih banyak yang bingung barangkali. Jadi kita ini pemilu itu terbuka apa tertutup sih Bang? Gitu. Jadi sebetulnya gini, pertama yang harus kita pahami itu terutama buat kita masyarakat, kita harus menempatkan pemilu ini menjadi sesuatu yang penting dan strategis buat masa depan kita. Saya sering mengilustrasikan bahwa pemilu itu adalah media atau vehicle kendaraan untuk mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih membangun, yang baik-baik lah seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu tentu semua orang hidup kita ini kan pengen yang lebih baik. Nah, oleh karena itu makanya kita semua harus terlibat. Terlibatnya dengan, ya kalau kita menuju yang baik harusnya diisi dengan yang kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan, apalagi kehancuran-kehancuran kan kira-kira begitu. Nah, pemilu itu juga udah diatur sedemikian rupa dari konstitusi kita, kemudian ada undang-undangnya, dan ini sudah dilaksanakan secara reguler 5 tahun sekali. Nah, termasuk juga dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai dari 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Jadi artinya tanggal 14 Juni 2022 kemarin itu sudah kick off. Jadi ibaratnya kita ini sekarang sudah berada di lapangan. Kalau main bola nih. Nah, kalau main bola itu kita ini udah di lapangan semua nih. Penonton udah ada. Kenapa? DPT kan udah dibuat. Udah terdaftar semua nih penduduk untuk menjadi peserta pemilu. Pemainnya juga ada 18 partai politik. Nah, kita sekarang berada di lapangan ini dengan aturan main yang udah ada. Yang udah dirancang dari sebelumnya gitu. Nah, dan aturan main itu adalah sistem proporsional terbuka. Nah, jadi kita bukan persoalan kita mau memilih yang mana yang lebih baik, mana yang lebih ini gitu. Tetapi sekarang kita sedang main, kalau misalnya mau fair, mau merubah aturan main itu ya sebelum permainan dimulai atau sesudahnya gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita berharap bolanya sekarang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap hakim-hakim konstitusi itu bisa melihat realitas bahwa aturan yang sekarang sudah dijalankan sudah jauh nih masuk ke tahapan yang kesekian, itu pakai sistem proporsional terbuka. Nah, kalau misalnya nanti kita putuskan berbeda dengan itu, berarti kita harus setting up lagi, diulang lagi, ya, reset up lagi gitu. Jadi ini akan mengacaukan semuanya gitu. Nah, kalau nanti kita mau mengevaluasi, kami dulu di Komisi 2 sebetulnya di awal ya, di awal periode ini sudah mendorong bahwa kita melihat masih ada sistem atau mekanisme yang harus kita sempurnakan dalam sistem politik kita, yang dalamnya adalah sistem pemilu. Kalau bicara tentang sistem pemilu itu kan ada beberapa isu tuh, soal threshold, presidential threshold, parliamentary threshold, kemudian ada district magnitude, jumlah besaran kursi per dapil, sistem penghitungan konversi suara ke kursi, baru sistem pemilu terbuka atau tertutup gitu. Nah, kalau bicara tentang terbuka tertutup juga sebetulnya kalau secara teori kan ada dua kutub besar. Sistem proporsional dengan sistem majoritarian atau distrik. Kemudian berkembang muncullah ada sistem yang ketiga, sistem hybrid, sistem campuran itu. Nah, sebetulnya kita harus mengevaluasi setelah sekian puluh tahun, 24 tahun kita reformasi, kita harus melakukan evaluasi sebetulnya sistem kita ini masih cocok apa enggak gitu ya.
Masih kompatibel nggak dengan perkembangan kemajuan masyarakat kita, bangsa kita gitu. Nah itu harus kita lakukan. Tapi bukan di tengah-tengah kita lagi main, kira-kira begitu loh. Ya, makanya kami waktu itu merekomendasikannya jauh-jauh sebelum pemilu. Nah sekarang kita udah di tengah permainan, ya jangan merubah aturan di tengah-tengah dong. Nanti kita evaluasi gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa nggak ada soal sebetulnya tertutup atau terbuka, asal kita melakukan keputusan itu berdasarkan kajian yang cukup dalam, dengan elaboratif gitu, dan waktunya pada satu yang tenang, bukan waktu kita sibuk ngurusin politik seperti sekarang ini. Kira-kira begitulah. Oke, ini kan kalau kita bicara MK kan, kalau kita berkaca dari kemarin keputusan MK mengabulkan gugatan Pak Gufron ya, Wakil Ketua KPK yang menggugat jabatan pimpinan dari 4 sampai 5 tahun. Ya. Artinya ini ada mungkin kekhawatiran, ini jangan-jangan kekhawatiran yang seperti Bang Doli sampaikan tadi diketok palu sama MK gitu. Ya memang pada akhirnya bolanya itu ada di 9 hakim konstitusi itu. Ya tentu sebagai negara hukum, ya kita menghormati apapun keputusannya. Tapi sebelum keputusan diambil kan kita berupaya. Misalnya saya Golkar bersama dengan 7 partai politik lain yang ada sekarang di parlemen menyampaikan sikapnya, dan kemudian kita juga mengirimkan utusan-utusan kita menjadi saksi atau saksi ahli yang menguatkan bahwa kita ini sekarang masih harus menggunakan sistem proporsional terbuka itu gitu. Dan juga kami ya berusaha memberikan informasi kepada 9 hakim konstitusi itu dengan bahwa proses ini sudah berjalan jauh. Jadi ya kita berharap bahwa ke-9 hakim konstitusi itu melihat realitas yang sekarang sudah terjadi. Apalagi begini, ini kan kita udah sampai tahapan pendaftaran bakal caleg. Jadi kalau nanti kembali seperti katakanlah tertutup model waktu zaman Orde Baru dulu, ya ini harus dari riset lagi dari awal, ya kan, bakal caleg ini bakal hilang semua ini, ya kan, karena nggak ada gunanya lagi, karena kan nanti orang tujuannya kemarin tuntutan itu judicial review itu kan kembali ke coblos gambar, gitu. Nah jadi ya akan banyak energi yang terkuras lah untuk kemudian merubah seperti itu. Saya kira yang paling fair ya kita berharap untuk pemilu tahun 2024 ini sistemnya yang sekarang sudah berlaku tetap bisa dijalankan. Kalaupun nanti kemudian kita mau rubah ya nanti sesudah pemilu. Sudah proses ini berjalan. Iya. Oke Bang, tadi Bang Doli sudah menyinggung mengenai pendaftaran bakal caleg. Nah kemarin Golkar mendaftarkan 580 ya kalau nggak salah bakal calegnya. Dan tidak ada satupun menteri kalau saya nggak salah yang didaftarkan. Kalau saya nggak salah ya. Kalau partai lain ada menteri yang didaftarin jadi caleg. Nah ini kan ya kita patut berapresiasi juga dengan Golkar gitu. Bahwa ini dari 580 bakal caleg yang didaftarkan tidak ada satupun menteri. Satu ada sebenarnya. Ada satu. Ada Menpora. Karena dia caleg dulu baru menteri. Oke, jadi dia udah berproses dulu gitu. Iya, iya. Tapi yang menteri yang lama tidak ada yang didaftarkan. Ada daftaran. Ini ada pertimbangan nggak Bang? Kenapa nih menteri nggak didaftarin caleg? Apakah ini mungkin komitmen bahwa menteri ini fokus dulu nih menyelesaikan tugasnya gitu, atau ada pertimbangan lain gitu? Iya, pertama Golkar mengirimkan bakal caleg semua tingkatan lengkap ya. Jadi untuk DPR RI 580, kemudian ada di tingkat provinsi sekitar 2.500-an sekian gitu ya. Jadi tidak ada satu dapil pun yang Golkar tidak punya caleg sampai ke tingkat kabupaten kota. Jadi lengkap semua. Nah kita menyusun bakal caleg itu orang-orang yang kita anggap berkompeten dan bisa memenangkan pemilu ya, baik di DPR RI, untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kita punya target minimal 20% di setiap tingkatan, dan
kita melakukan proses seleksi sudah cukup lama, hampir 2 tahun. Jadi mulai dengan 200%, diseleksi menjadi 150% dari jumlah kursi yang per dapil itu, sampai 100%. Dan ini pun juga sebetulnya belum selesai proses seleksinya, karena kami mengusulkannya pakai alfabet, belum nomor urut. Jadi sangat dimungkinkan sampai tahap terakhir menjelang DCT itu kita bisa mengevaluasi. Nah, memang kami tidak mencalonkan menteri, ya. Kami kan sebetulnya punya 3 portofolio, ya. Pak Erlangga sebagai ketua umum, kemudian ada Menteri Perindustrian, dan dulu Menpora Pak Zainuddin Amali. Nah, Pak Zainuddin Amali itu dari awal memang tidak dicalonkan. Jadi 3, Pak Erlangga, Pak Agus Gumiwang, dan Pak Zainuddin Amali itu memang kita tidak calonkan sebagai anggota legislatif. Karena waktu itu kebijakan mereka kita akan fokus, ya, menjalankan tugas yang diberikan, amanah yang diberikan oleh negara melalui Pak Presiden sebagai pembantu presiden di bidangnya masing-masing gitu. Nah, urusan partai, urusan menangan partai itu memang diserahkan kepada kami yang menjadi pimpinan atau pengurus partai di semua tingkatan, di DPP, DPD provinsi, kabupaten kota. Nah, termasuk Dito Aryo Tejo waktu itu memang sudah kita persiapkan namanya mulai dari 100%. Tapi tiba-tiba kemudian diangkat menjadi menteri menggantikan Pak Zainuddin Amali. Ya ya itu karena prosesnya sudah jalan saja gitu. Jadi pertimbangannya lebih, ya kita bisa membagi tugas lah. Kader Partai Golkar ini kan banyak, ya. Sebagai partai politik tertua di Indonesia ini, alhamdulillah kami juga terus melakukan proses generasi. Banyak juga orang yang berminat dan sama visinya bergabung dengan Partai Golkar. Lah itu yang kami ramu untuk menjadi penguatan terhadap semua agenda-agenda politik termasuk pileg di tahun 2024. Oke, tadi Menpora ini agak kita masuk Menpora sedikit, Bang. Ini kan banyak juga yang apresiasi sebenarnya nih, Golkar mengajukan kader muda sebagai Menpora gitu ke presiden. Nah, padahal kan kalau kita lihat, ya banyak juga kader-kader Golkar yang mungkin di atas Dito sekarang gitu ya, yang bisa jadi Menpora. Nah, ada pertimbangan tertentu nggak, Bang? Ini karena Menteri Pemuda dan Olahraga, karena pemudanya itu, jadi Pak Erlangga memutuskan, ya udah nih kita punya kader muda yang bagus gitu, kita ajukan sebagai Menpora. Ya, sebetulnya kan posisi menteri itu hak privilege-nya Pak Presiden, ya. Jadi ada kesamaan visi aja. Ada tentu kan kalau setiap penyusunan kabinet, apakah itu di awal kemudian ada reshuffle, itu pasti ada pembicaraan-pembicaraan khusus dan terbatas antara Pak Presiden dengan ketua umum kami gitu. Sama saya kira juga dengan ketua umum partai politik yang lain. Nah, untuk kali ini memang ada kesamaan. Pak Jokowi dan Pak Erlangga sepakat untuk mendorong anak muda gitu sebagai Menpora yang juga ya katakan sebagai simbol lah. Dan alhamdulillah ini kan sejarah juga buat bangsa ini. Baru pertama nih negara Indonesia yang punya menteri yang ngurusin pemuda, betul-betul anak muda gitu loh. Nah, kami bersyukur diberi kepercayaan itu kepada Pak Presiden, dan kami juga ya katakanlah Golkar ini siap lah, ya kan, mau yang mana aja ada gitu. Ya, yang senior ada, yang berpengalaman ada gitu, tapi yang anak muda yang cukup punya kemampuan juga ada gitu. Nah, kita bersyukur Partai Golkar dengan pengalamannya selama ini sebagai sebuah partai yang cukup panjang, termasuk juga dalam proses kaderisasinya, kita siap aja untuk diminta atau diberi kepercayaan oleh bangsa dan negara untuk ikut terlibat dalam mengurusi negara kita gitu. Oke, siap. Ini kita masuk Pilpres, Bang. Pilpres kemarin anggota KIB gitu ya, P3 mendeklarasikan lah atau sudah menyatakan dukungan gitu ke Pak Ganjar. Golkar juga mulai komunikasi gitu dengan
partai di luar KIB gitu. Kemarin ketemu dengan Caimin gitu. Ketemu sama Pak Prabowo gitu. Ini KIB ini apa nih sekarang, Pak? Masih solid atau memang ingin menggagas koalisi yang lebih besar gitu? Masih. Jadi saya cerita dulu soal sejarah dan latar belakang terbentuknya KIB. Ini kan udah setahun lebih ya KIB ini dibentuk. Dan sebetulnya ini gagasan yang dilontarkan oleh Golkar, terutama Ketua Umum kami Pak Erlangga. Kami menganggap bahwa atau berkeinginan sebetulnya pemilu tahun 2004 itu menjadi pemilu yang lebih baik, yang lebih berkualitas daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi kita memahami bahwa 2019 itu kan kita menyisakan trauma, ya, ada keterbelahan, polarisasi di masyarakat gitu, akibat pilpres terutama. Nah, tentu kita tidak ingin mengulangi kejadian serupa. Dan kami melihat sebetulnya salah satu yang membuat situasi itu adalah soal komunikasi politik. Jadi mungkin tidak adanya intensitas komunikasi politik antar elit dengan elit, antara elit dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat di dalam melihat pentingnya pemilu gitu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau terkomunikasikan dari awal bahwa pemilu ini penting buat kita, saya kira kita nggak bicara tentang ego kita nggak bicara tentang apa mau kita gitu, tapi mau kita masing-masing. Tapi yang kita bicarakan adalah kemauan kita bersama, kan itu yang paling penting. Dan itu harus dibangun melalui komunikasi. Jadi misalnya dulu mungkin ya jarak antara perbincangan dimulainya pemilu dan pileg dengan pada saat kontestasi itu sangat dekat. Makanya kita mulai dari jauh-jauh hari. Jadi Pak Erlangga itu termasuk ketua umum yang membangun komunikasi dengan ketua partai politik yang lain relatif sering. Sering berkunjung atau dikunjungi. Itu sejak 2-3 tahun yang lalu. Dan kemudian berbuah ketemu momentum, ternyata satu visi dengan PAN dan P3. Nah, jadi kami sebetulnya ingin membangun bahwa kalau memang perbincangan tentang Pilpres ini dibicarakan dari jauh hari, itu masyarakat menjadi terbiasa. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menegangkan gitu. Jadi boleh aja. Nah, coba bayangkan setelah KIB terbentuk kan mulai terjadi pergerakan tuh. Ya kan? Kemudian Nasdem mulai menjajaki pembentukan koalisi perubahan. Kemudian Gerindra juga melakukan komunikasi. Orang nggak tahu tiba-tiba PDI kan cepat-cepat. Tadinya kan mau nunggu, nggak mau kan gitu kan. Mau kami nanti aja kan kira-kira gitu. Tapi pada akhirnya dia duluan juga termasuk salah satu yang mendeklarasikan. Dan orang kan itu di luar dugaan semua orang. Bahkan orang tuh bilang, loh kok sekarang ya? Kan bukannya nanti Juni atau tahun depan segala macam kan gitu. Nah artinya ya apa yang dikerjakan oleh KIB itu mendorong semua orang untuk membicarakannya secara serius dan terbuka. Nah drama-drama itu kan disaksikan oleh publik, oleh masyarakat. Masyarakat disuguhkan dengan cerita-cerita yang menunjukkan bahwa kita nggak apa-apa beda. Gitu. Satu punya pilihan A, satu punya pilihan B gitu. Tapi kita bisa kok terus berbicara, terus kita berdialog dan segala macam gitu. Nah termasuk juga bicarakan tentang koalisi besar misalnya, menggabungkan antara koalisi partai politik tertentu dengan satu koalisi partai politik yang lain. Nah, dan ini yang sekarang terus dilakukan oleh Golkar dan KIB. Jadi kembali ke pertanyaan tadi sebenarnya KIB bagaimana? KIB sampai sekarang baik-baik saja. Sama juga situasinya. Tadi kalau ditanya, saya mengatakan ada proses pengujian ya. Sebetulnya di tahap awal itu, pada saat pembentukan KIB itu ujian pertama. PAN dan P3 waktu itu kan tahu bahwa Golkar sudah punya calon presiden namanya Erlangga Hartarto. Tapi nggak ada soal tuh, ya kan? Nggak ada soal. Kenapa? Karena memang waktu itu dibangun kesepakatan bahwa kita harus menghormati keputusan atau kedaulatan masing-masing partai politik kita, gitu loh. Dan kita dibolehkan untuk membangun komunikasi dengan
partai politik mana saja. Walaupun kita sudah punya koalisi Indonesia Bersatu, Golkar bisa komunikasi dengan partai politik yang lain, PAN juga boleh begitu, P3 juga begitu. Nah kalau kemarin kita pagi-pagi udah bicara ego masing-masing, pasti nggak kebentuk. Karena Golkar udah punya capres. Waktu itu kita bilang kok, kami udah punya capres. Gimana? PAN oke, P3 oke. Nah, sama juga ketika P3 kemarin mendeklarasikan atau mengusung Pak Ganjar, ya buat kita nggak ada masalah. Gitu loh. Dan setelah 2 hari P3 mengumumkan, kan ketemu juga nih akhirnya 3 ketua partai politik ini dan menyatakan bahwa kami tetap masih bersama. Nah, kita tinggal tunggu PAN. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah harus dipahami bahwa Golkar punya calon presiden Erlangga Hartarto. Sekarang P3 punya Pak Ganjar. PAN kita nggak tahu sih. Itu masing-masing internal keputusan kedaulatan partai politiknya masing-masing. Tapi kalau nanti ditanya siapa capres KIB atau capres KIB, nah ini yang belum. Ini nanti akan tunggu waktunya akan dibicarakan. Dari situ nanti akan ada perundingan, gitu loh. Siapa yang akan muncul? Ya nggak tahu, tergantung nanti diskusinya. Bisa mungkin KIB memutuskan Pak Erlangga calon presidennya, wakil presidennya siapa, gitu. Atau bisa yang lain, gitu. Atau bisa sepakat untuk tidak sepakat. Atau tadinya 3 mungkin bisa jadi 2 partai politik. Nah, ya ini yang dinamika politik yang terus berkembang dan kita cermati. Jadi KIB sampai hari ini masih ada, masih jalan. Gitu. Nah, yang kedua, latar belakang terbentuknya KIB itu selain tadi ingin membangun komunikasi politik, political education pada masyarakat, gitu ya. Kita juga ingin mengisi kontestasi politik seperti pemilu dan pileg ini juga bukan hanya sekedar untuk bersaing antara 1-2 orang, pasangan dan seterusnya. Tapi harus kita bicara dengan narasi juga. Konsepsi apa yang mau kita bawa 5 tahun ke depan, mengiringi siapapun yang jadi presiden atau wakil presiden. Ya. Terus kemudian program-program apa? Bahwa program yang kemarin itu baik kita akan pertahankan, dan mana yang belum harus kita isi ke depan gitu. Nah, itu sudah dilakukan oleh KIB. Jadi kami sepakat waktu itu membicarakan soal paket capres-cawapresnya itu di chapter yang terakhir. Nah, kita membangun dulu. Nah, kami waktu itu dialog, kami udah punya konsep, kami datang ke daerah, datang ke Makassar, datang ke Surabaya waktu itu, dialog dengan masyarakat, dengan kampus juga, bahwa kami ini punya ini, narasi besar kami ini, konsepsi kami tentang negara ini. Kira-kira masukan masyarakat seperti apa? Nah, jadi kami punya ini. Walaupun kami sadar, kadang-kadang di dalam hiruk pikuk politik Pilpres itu jadi klise. Karena kan orang sekarang bicaranya nunggunya capresnya siapa, paketnya siapa, terus partai politik yang lain dapat apa dan segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian masyarakat tanya, jangan bicara itu aja dong, gitu kan? Mana konsepnya? Kami udah punya. KB sudah punya. Kira-kira gitu. Iya, oke, itu kondisi KIB. Nah, kalau kita bicara koalisi besar ini kan yang paling memungkinkan itu kan melihat komunikasi antara KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bahkan tadi gitu ya, Ketua Bapilu Partai Golkar itu Bang Nusron udah mulai itu nyebut-nyebut nih kalau memang memungkinkan KIB dan KKIR ya bersatu, ya capresnya dari KKIR, capresnya dari KIB gitu, kan disebut Pak Prabowo dan Pak Erlangga gitu. Nah, Golkar sendiri melihat hal ini seperti apa, Bang? Apakah ini Golkar, Pak Prabowo juga punya historis gitu ya? Apakah mendukung? Ya udah, kalau memang semua partai politik sepakat dengan hal itu, ayo gitu loh, Golkar mendukung Prabowo sebagai capres dan cawapresnya Ketua Umum Partai Golkar gitu, Pak Erlangga Hartarto. Iya, sebenarnya ini dimulai dari dilontarkannya gagasan tentang koalisi besar. Ya, waktu itu kan Pak Erlangga menyampaikan ini pada saat buka puasa bersama di Nasdem. Ya, setelah selesai buka puasa bersama, bicara sama kemudian
press conference di bawah itu menyatakan perlunya ada koalisi besar. Jadi sebetulnya kita ingin gini, kita menganggap bahwa untuk ngurusin Indonesia sebesar ini itu dibutuhkan sinergi antar kekuatan politik yang juga cukup besar. Ya. Nah, kalau misalnya dimungkinkan ya bersatunya antar kekuatan politik ini menjelang pemilu ya, itu akan lebih baik gitu. Nah, makanya lah kemudian dijajaki. Nah, alhamdulillah waktu itu sih orang rame. Wah, ini kalau gitu Golkar mau gabung dengan koalisi perubahan gitu. Tapi 2-3 hari kemudian kan terjadilah pertemuan antara Golkar, Gerindra, kemudian PKB, PAN dan P3 di rumahnya PAN yang kemudian dihadiri oleh Pak Jokowi. Yang kemudian Pak Jokowi bilang cocok. Kan kira-kira begitu kan. Nah, berkembanglah bahwa koalisi besar itu antara KIR dengan KIB gitu. Ya itu kita jajaki. Nah, kemudian orang juga berkembang maju lagi. Ada yang mengembang, oh ini nanti kemudian kayaknya bisa gabung sama PDIP gitu. Ya silahkan aja, ini menjadi wacana-wacana yang berkembang dalam dinamika politik kita menjelang pemilu akhir ini. Tapi intinya adalah tadi, kembali bahwa Golkar menginginkan bahwa kalau memang dimungkinkan untuk dibangunnya sinergi antar kekuatan yang besar untuk ngurusin Indonesia sejak awal menjelang pemilu, itu akan lebih bagus. Nah, makanya kemudian diintensifkan. Adalah pertemuan halal bihalal antara Golkar dan PKB pada saat itu. Kemudian dijelaskan inti koalisi besar. Nah, itu intinya adalah menjadi jembatan. Ini ada KKIR, ini ada KIB. Tentu kan ada komunikatornya, ada jembatannya yang harus bicara tentang bicara secara intensif lah, kira-kira gitu. Nah, itu kemudian Golkar mengikhlaskan dirinya dengan PKB untuk bicara tentang itu. Nah, bahwa kemudian nanti arahnya KKIR menjadi capres, KIB jadi cawapres, ya mungkin saja. Atau sebaliknya juga mungkin saja. Gitu. Jadi ini kan politik kita masih sangat dinamis. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Misalnya orang bilang, ini akan jadi 3 poros, misalnya. Ada 3 pasangan. Saya bilang belum tentu. Karena kalau ide koalisi besar ini ada, mungkin bisa jadi 2. Ya kan? Tapi kalau kemudian antar koalisi ini bertemu dan sepakat atau tidak sepakat, mungkin bisa jadi 4. Ada kekuatan atau poros keempat yang bisa muncul. Misalnya PAN juga udah ngomong 2 hari ini kan, bahwa sangat dimungkinkan terjadi koalisi antara Golkar dan PAN gitu. Nah, alhamdulillah kita bersyukur Golkar ini pertama karena karakternya sebagai partai yang terbuka, apalagi syaratnya memenuhi gitu. Kami ini bisa aja kalau sama ke bawah koalisi dengan Gerindra cukup sekali. Golkar dengan Nasdem cukup juga. Golkar dengan PKB juga cukup. Golkar dengan PKS juga cukup. Golkar dengan PAN cukup gitu. Golkar dengan PDIP apalagi kan gitu. Cocok lah sama semua gitu. Jadi kita terbuka saja gitu. Nah, tapi tinggal sekarang di tengah dinamika ini Golkar sedang meramu segala kemungkinan ya mana yang ketemu untuk kepentingan pertama tentu kepentingan bangsa negara, ya, tentu juga buat kepentingan partai Golkar. Oke, ya itu menarik tuh Golkar dengan partai manapun artinya ya bisa gitu ya menjalin komunikasi, menjalin koalisi. Bang, kalau bicara Pak Erlangga ini juga Bang musra relawan Pak Jokowi kemarin mengusulkan juga nama Pak Erlangga sebagai capres gitu. Terus kemudian muncul juga tadi juga sudah disebut Golkar dengan PAN cocok, muncul nama Erlangga Zulkifli Hasan gitu kan. Lagi tadi ketemu di Amerika gitu kan, lagi di Amerika acara APEC gitu. Bicara Pilpres juga di sana ternyata gitu Pak Erlangga bilang. Ini peluang kira-kira peluang Erlangga Zulhas gitu ya yang udah dibahas juga. Gimana Bang Doli melihat? Lah itu tadi kita masih melihat bahwa
segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Ya, apa namanya? Kan kami memutuskan soal Pilpres ini sejak Munas tahun 2019. Ya. Di Munas tahun 2019 itu ada satu keputusan sendiri sikap Partai Golkar terhadap Pilpres 2024. Dan waktu itu disebutkan di sana bahwa keputusan itu bahwa Golkar harus ikut dalam kontestasi capres dan atau cawapres di pemilu 2024. Kemudian disebutkan pada pasal berikutnya dalam pengambilan keputusan akhir ya mengenai capres dan cawapres, kemudian strategi dan momentum yang tepat itu diserahkan kepada ketua umum terpilih Partai Golkar periode 2019-2024. Yang waktu itu kita memutuskan belum tahu ketua umum siapa, karena setelah diputuskan bahwa kita melakukan proses pemilihan. Terpilihlah Pak Erlangga Hartarto. Nah kemudian di Maret 2021 kita buat Rapimnas. Nah di situ pengambilan disepakati bahwa kita memutuskan kita ikut pencapresan dan capresnya Pak Erlangga Hartarto. Nah semenjak itu kita melakukan sosialisasi, menyusun program-program konsolidasi dan segala macam. Nah dan alhamdulillah ya kemarin sampai tanggapan dari Musra ya. Jadi kami berterima kasih ada anggota masyarakat yang menamakan dirinya juga ada kelompok relawannya Pak Jokowi melakukan proses seleksi yang saya kira juga representatif ya, mulai dari bawah kan, dari provinsi-provinsi sampai kemudian dimusyawarahkan secara nasional, yang sebut namanya Musra itu muncul nama Pak Erlangga 3 besar itu. Nah itu menjadi modal semangat yang penting buat kami juga untuk terus memaksimalkan upaya kami. Nah termasuklah kemudian membangun komunikasi yang lebih intens lagi pada partai politik, juga termasuk dengan PKB dan segala macam, termasuk PAN. Nah memang sejak 2 hari yang lalu ketua umum kami pergi menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian dan ikut rombongan itu ada Pak Zulkifli Hasan, dan mungkin di sana akan terjadi pembicaraan dan sebelum berangkat juga kami sudah mulai mengagendakan mungkin setelah mereka pulang nanti kita akan ada pertemuan lagi antara Golkar dan PAN gitu. Oke, berarti peluang koalisinya ada gitu. Maksudnya peluang Erlangga Zulhas ada gitu. Iya, ya kan cukup. Ya kan secara threshold cukup dan kombinasinya lumayan tuh. Ya kan Jawa Sumatera dan kira-kira gitu kan. Nasionalis religius kan gitu. Jadi ya dimungkinkan sekali untuk itu. Kalau melihat yang paling kalau mungkin calon mungkin bisa aja, cuman apakah bisa menang gitu ya Bang? Kalau saya bandingkan misalnya Prabowo Erlangga atau Erlangga Zulhas, kira-kira mau yang mana Bang? Kita lihat mana yang nanti kemudian bisa mengambil keputusan bersama. Ya kita nggak bisa kan kita mau ini, tapi kalau kemudian yang kita ajak ngomong kan susah. Nah, jadi makanya itu yang di masa sekarang ini adalah masa-masa untuk kemudian menjajaki secara intensif untuk mempertemukan, mengambil keputusan bersama mana yang paling dimungkinkan. Nah, memang begini, setiap menghadapi pemilu seperti ini, saya melihat terutama bagi pimpinan partai politik ya. Ada 4 variabel yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah kesamaan visi dalam membangun narasi. Walaupun sekali lagi saya katakan ini kadang-kadang klise. Orang bilang, alah udahlah ngomongin Pilpres kok ngomongin program, segala macam. Tapi menurut saya, walaupun orang sebagian mengatakan klise, ini masih tetap penting. Ini yang mempertemukan. Ya. Variabel ini yang mempertemukan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita nggak sama, visinya tentang Indonesia ke depan, nggak mungkin ketemu koalisi-koalisi ini. Gitu. Jadi walaupun klise menurut saya ini masih penting. Yang kedua adalah kenyamanan psikologi politik. Ya. Nah ini kemudian dilihat dari pengalaman-pengalaman peristiwa masa lalu. Ya. Ini yang kemudian orang mengatakan
partai ini pasti nggak bisa ketemu dengan partai ini, ya kan? Partai A pasti nggak bisa berkoalisi dengan partai ini, atau kita sebut aja lah, mungkin nggak Demokrat sama PDIP, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kan ada faktor-faktor sejarah masa lalu yang melatar belakangi sehingga muncul ketidaknyamanan kira-kira gitu. PKS dengan PDIP gitu misalnya kan gitu. Nah, syukur alhamdulillah Golkar nggak ada di variabel ini gitu. Kita tadi seperti saya katakan, kita sih terbuka saja bisa bekerja sama dengan siapa. Nah, yang ketiga, koalisi itu terbangun dengan variabel yang ketiga, ya semua orang menang. Nggak mungkin orang membangun koalisi dengan partai politik lain tanpa mempertimbangkan untuk menang. Gitu. Nah, itu tadi pertanyaannya. Pilihan-pilihan itu, ya, mau ke siapa dan ke sama, pasti juga akan mempertimbangkan yang variabel yang ketiga ini. Nah, variabel yang keempat, ini yang mungkin orang juga jarang diungkapkan. Jangan lupa, pemilu kita ini bareng antara pileg sama pilpres. Gitu loh. Pasti akan beda perhitungan pimpinan partai politik ini, terutama buat ketua-ketua partai politik ya. Dia ikut pilpres, dia nggak mungkin hanya mikirin pilpres saja. Pasti juga ikut mempertimbangkan pemilu legislatif. Karena apa? Karena bareng. Kalau kayak dulu pemilu 2004 misalnya gitu, itu kan ada selisih. April pilegnya, kemudian Juli pilpresnya. Nah, itu bisa terbagi, bisa fokus satu-satu gitu. Sekarang ini nggak bisa. Makanya setiap pengambilan keputusan mau berkoalisi dengan siapa, kemudian mau jadi presiden atau mau jadi capres atau calon wakil presiden siapa, atau kemudian mau dipasangkan dengan capres atau cawapres siapa, gitu. Itu pasti juga harus mempertimbangkan soal apa kebermanfaatan terhadap elektoral partainya. Nah, ini yang juga menjadi salah variabel. Nah, saya kira variabel-variabel ini yang akan terus menjadi pertimbangan Partai Golkar, yang juga saya kira jadi pertimbangan partai politik yang lain. Oke, ini kita masuk sesi-sesi terakhir, Bang. Masih terkait pemilu, cuman lebih ke pilkada. Ini lagi rame juga nih dibahas Pak kader baru Golkar, Pak Ridwan Kamil. Nah, kemarin statement ingin maju pilgub lagi gitu. Apakah itu di Jawa Barat, kembali di Jawa Barat, atau di DKI Jakarta? Apa sudah ada pembahasan, Bang, di internal terkait itu? Nih Pak Ridwan Kamil kira-kira nih di sini cocoknya di sini gitu. Jadi pada saat Pak Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar, pertama kita memang meminta kepada Pak Ridwan Kamil itu untuk membantu memenangkan semua agenda Partai Golkar yang sudah diputuskan sebelum dia bergabung. Jadi misalnya Pilpres, kami sudah punya capres, jadi kehadiran siapapun di partai ini, kalau dalam Pilpres, semuanya harus memberikan dukungan maksimal, melakukan kerja-kerja politik untuk mendukung keputusan itu. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi, kita punya target minimal 20% di Pileg. Nah, kita berharap Pak Ridwan Kamil, ya, sebagai figur yang mungkin popularitasnya cukup baik, terutama di Jawa Barat, ya, yaitu kita harapkan bisa juga kita mintakan juga dia untuk bisa membantu, ya, membantu supaya setidaknya di Jawa Barat kita bisa menang kembali, ya, baik untuk di DPR RI, di provinsi, di kabupaten kota. Nah, yang ketiga soal pilkada juga kami bicarakan pada saat itu. Memang dalam pembicaraan itu disampaikan beliau Pak Ridwan Kamil sedang mempertimbangkan antara apakah kembali nanti ikut kontestasi dalam pilgub di Jawa Barat atau di DKI. Nah, kami waktu itu menyerahkan mana pilihan Pak Ridwan Kamil itu kan akan kami dukung, gitu. Dan itu menjadi bagian agenda penting Golkar juga. Buat kami menang di Jawa Barat, menang apalagi di DKI untuk pilgub, itu kan salah satu target kita juga. Jadi dengan munculnya figur Pak Ridwan Kamil yang relatif bagus tingkat popularitasnya gitu, dan sampai sekarang juga kalau untuk survei di Jawa Barat ya masih yang paling tinggi gitu, tentu ini menjadi
baik buat Partai Golkar. Jadi sekali lagi buat Pak Ridwan Kamil, nanti kami serahkan dia mana yang lihat paling yang paling mungkin lah, pilihannya mana, mau di Jawa Barat atau di DKI kita akan dukung. Jadi tidak ada tidak ada arahan khusus di DKI atau Jawa Barat itu diserahkan ke ya, sambil juga kita tuh kan nanti kan punya melihat peluangnya juga kan. Kan kita punya survei juga dan segala macam, lihat di Jawa Barat, lihat DKI gitu. Kita kan memotretkan secara nasional. Setiap provinsi, kabupaten, kota kan juga pasti kita monitor ya. Ini daerah ini mana yang memang cocok, mana yang ini. Nah, nanti kan akan ada pembicaraan akhir. Kalau partai merasa bisa peluang menang di A, tapi kalau calonnya merasa lebih nyaman di tempat daerah yang lain, ini kan terus akan menjadi bahan diskusi kita kan sampai pada pengambilan keputusannya gitu. Makanya ini terus berkembang. Kami lihat nanti potensi di Jawa Barat seperti apa, potensi di DKI Jakarta seperti apa, peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti apa, peluang di DKI-nya seperti apa, dan juga saya kira kesiapan dari Ridwan Kamilnya sendiri mau di mana gitu. Oke, terakhir Bang, closing statement, harapan mungkin untuk masyarakat, terutama bagi anak muda yang menjadi pemilih mayoritas nih, 60 atau 65% ya kalau nggak salah, dalam persiapan pemilu 2024. Ya, kita berharap sebenarnya terutama bagi anak-anak muda jangan alergi terhadap politik, ya. Jangan jauhi politik. Politik itu sebenarnya sesuatu yang mulia. Ya, karena politik itu adalah alat untuk menentukan kita mau kemana, bangsa ini mau kemana, gitu. Jadi bangsa ini akan menuju ke satu yang baik itu berdasarkan keputusan-keputusan politik, gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengarahkan Indonesia ini menuju kepada yang baik, maka dorong, pilih, ikutlah terlibat dalam keputusan politik itu, gitu. Nah, salah satu bagian dari keputusan politik itu adalah pemilu. Seperti yang saya katakan tadi adalah pemilu ini mari kita jadikan sebagai wahana media kita untuk mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik. Jadi pemilu ini sebetulnya yang menentukan masa depan dan nasib kita. Nah, tentu masa depan dan nasib kita ini harus kita yang tentukan. Ya. Jadi kita anak-anak muda gitu, terutama bagi masyarakat pemilih pemula, anak-anak muda, ya Anda sendiri yang harus menentukan nasib dan masa depan bangsa ini, jangan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Datang ke TPS, tentukan pilihan, mana yang terbaik menurut saudara sekalian, itulah yang nanti kemudian menunjukkan bahwa kita semua terlibat untuk menentukan masa depan dan nasib bangsa kita. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari, siapkan diri, cermati perkembangan, pilih yang terbaik. Ya, mudah-mudahan pilihan terbaik itu Golkar. Oke, terima kasih banyak Bang Doli atas waktunya. Sehat selalu. Sama-sama. Kita jumpa lagi sama-sama. Semoga pantau.com maju terus. Siap. Terima kasih Selamat dan sukses. Terima kasih Bang Doli. Sama-sama. Oke, Sobat Pantau, demikian tadi diskusi kita bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Komisi 2 DPR RI. Kita sambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira, dengan semangat optimisme. Sampai jumpa lagi di Pantau Pemilu 2024 berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.